Sungguh kami bangga menjadi anak Tuhan di gereja ini. Sungguh kami bangga menjadi anak visi Yesus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau adalah sahabat kami. Jadikan kami semua sahabat-sahabat-Mu. Dan jadikan kami semua sahabat bagi saudara seiman kami. Orang-orang yang dapat diandalkan, yang dapat dipercayai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah kekasih kami yang sejati. Sampaikan sabdamu, beritakan firmanmu melalui mulut hambamu, agar umatmu diberkati dan bertumbuh. Kuserahkan jiwaku, agar Kau memakai sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. I love you, we love you Jesus. Thank you Lord, thank you Lord. Sembunyikan hambamu di balik salibmu Tuhan, supaya manusia melihat Engkau bukan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Shalom, shalom. Haleluya, jangan duduk dulu. Sebelum duduk Anda akan melihat banyak yang pakai baju-baju putih. Ini disengaja sih. Karena hari ini, di minggu-minggu ini kita merayakan pembelahan atau multiplikasi massal sel grup kita. Ini adalah CGL atau pemimpin-pemimpin kelompok sel yang baru. Lalu di atasnya siapa tahu yang live streaming juga belum familiar dengan term-term sel group di gereja kita. Di atasnya supervisor itu namanya coach atau pelatih. Ya pegang 2, 3, 4 CG. Lalu atasnya lagi itu pemimpin ratusan yang bisa sampai 1000. Namanya team leaders. Lalu mereka dibawa asisten gembala. Lalu dibawa gembala sidang, yaitu di bawah saya. Saya bersyukur hari ini orang-orang yang memberi diri untuk dipakai Tuhan lebih. God bless you. Jesus loves you. Your church loves you and put so much hope, menaruh begitu besar harapan dan kepercayaan atas dirimu. Wow, rasanya pressure ya. Tekanan rasanya dipercaya. Enggak, sukacita Anda dicinta. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Come on. Praise the Lord. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sepanjang hari ini saya berkhotbah seputar discipleship atau pemuritan. Dan kita 100% yakini bahwa Allah sudah menyediakan 1 juta jiwa untuk kita gembalakan dan muridkan. Makanya kita sediakan lumbungnya. Jangan bilang percaya kalau akan hujan jikalau tidak sedia payung, ya kan? Tempat juga kita korbankan estetiknya. Bukan demi kecantikan, sebab gedung gereja bukanlah segala-galanya. Yang penting adalah kehidupan umat. Yang penting adalah perubahan hidup. Hidupmu itu dan orang-orang baru yang akan Tuhan kirimkan nanti. Merekalah gedung sesungguhnya, bait suci. Makanya itu lorong yang biasanya indah buat foto-fotoan selfie, kita korbankan, kita blong tempat ini lihat supaya mempunyai ruang untuk bayi-bayi rohani. Itu pun ini sekarang mulai penuh. Di ibadah-ibadah sebelumnya juga sudah penuh di situ. Apalagi ibadah tadi yang kedua itu penuh semuanya. Kayaknya kita mau buka seberapa pun, Tuhan akan isi lumbungnya. Haleluya. Di kebaktian sebelum ini tadi tiba-tiba waktu saya menyembah saya dapat sebuah nubuatan. Saya nubuatan sesuatu lalu saya disuruh buka suatu ayat dadakan. I think we are at the verge. Kita berada di dalam suatu ujung tombak untuk melesat bersama dengan Tuhan. Makanya tidak bertanggung jawab kalau kita tidak mempersiapkan pemimpin dengan baik. Nah seharian ini menunya demikian, kalau Anda lihat. Terutama para pemimpin, di bawahnya CGL pemimpin kelompok sel, itu ada yang namanya sponsor. Wakil-wakil ketua kelasnya lah. Setiap CG bukan hanya satu sponsornya, sebanyak-banyaknya supaya bisa nanti membelah. Dan supaya bisa menjadi wadah. Ya. Nah, sponsor ke atas terutama apalagi kalau Anda ketinggalan satu aja tolong dikejar ya. Sudah ada kok di sosial media gereja kita. Anda bisa dicicil minggu ini pasti kelar. Nah, cuma 5 kali saja Anda sudah datang sekali kan. Minimal sekali kan sudah sisa 4. Dengarkan semuanya, setiap ibadah itu mengcover sesuatu tentang dirimu. Bagaimana hidupmu akan dipakai oleh Yesus. Ini akan menjawab sekali. 1, 2, 3, 4, 5 setelah ibadah ini satu lagi. Nah bentar lagi kita akan bahas yang kebaktian 4. Menjadi anak dan sahabat. Tapi sebelumnya tiap kebaktian selalu diawali dengan satu orang dari antara jemaat
yang berkomitmen di cell group, juga termasuk pemimpin, ada yang CGL tadi, ya, yang akan saya berikan kesempatan untuk kesaksian. Dan di ibadah ini adalah kesaksian yang paling istimewa atau spesial. Meskipun sakit tubuhnya dan sakit keras, tidak pudar semangatnya. Kita semua harus meneladani, termasuk saya, melayani Tuhan itu seperti itu. Kita welcome dulu saudara kita. Pelan-pelan jalan ya. Dari kursi rodanya, pelan-pelan jalan kemari. Hai. Mungkin suaranya nggak akan terlalu keras, nanti saya bantu ya. Kalau nggak terlalu keras, apa kabar? Baik ya, oke silakan duduk dulu. Duduk sini. Apa? Oke. Iya. Puji Tuhan. Duduk dulu. Berdiri aja. Oke. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya silakan. Halo, hari ini kami berdua mau menyaksikan suatu kemurahan Tuhan dan kesempatan Tuhan sekali lagi buat kami kedua untuk melayani Tuhan. Kita berdua menikah dari tahun 2018, lalu setelah itu kami dikaruniai seorang anak. Setelah 3 bulan anak kami lahir, dokter vonis David terkena kanker lidah, dan kanker lidahnya itu sudah stadium keempat, menjalar ke getah bening. Lalu setelah itu kita berobat di Taiwan, terus 3 bulan kita di sana. Waktu pulang kita cek kembali dan dokter mengatakan David sudah sembuh dari kankernya. Terus setelah itu, ya begitu. Setelah itu kita berdua ini bertumbuh di gereja ini dari masa muda kami. Kami bertumbuh di tempat ini, dan ketika kita sudah menikah, kita menjadi anak di bawah Coach Tommy dan Desi. Lalu waktu David dinyatakan sembuh, CG kami berdua itu, kami seorang sponsor waktu itu. CG kami berdua makin hari makin bertumbuh, CGC 123, ditambahkan banyak-banyak orang yang datang. Lalu setelah itu pemimpin kami menunjuk kami sebagai next CGL. Kita mau karena kita tahu visi Tuhan buat hidup kita itu yaitu mengembalakan dan mencari jiwa, karena kami tahu visi yang gereja ini ada itu nggak akan bisa berjalan kalau kita nggak ambil bagian juga di dalamnya. Lalu setelah kita mau, 2 minggu setelah itu keadaan David itu dinyatakan relapse kankernya, dan David sampai jatuh dan ngedrop. Waktu David jatuh itu kita memutuskan untuk di rumah sakit. Jadi waktu David jatuh, David nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa di kursi roda, semuanya cuma bisa di ranjang rumah sakit. Jadi semuanya harus dilakukan di ranjang rumah sakit, termasuk termasuk pup dan semuanya itu harus di ranjang rumah sakit. Nggak bisa berjalan, duduk pun itu kepalanya pusing dan sakit. Lalu setelah di rumah sakit itu berbulan-bulan, kami melihat pergerakan di gereja ini makin hari makin, bagi kami itu makin gila. Terus hati kami itu mulai nggak tahan, hati kami mulai, Tuhan kami mau tapi kami nggak bisa di tempat ini lama-lama. Kita berdoa, Tuhan please kasih kami kesempatan kedua. Dan setiap hari anak-anak CG C123, pemimpin kami, Ko Adrian Cileli juga, termasuk Ko Philip juga mendoakan kami, support kami waktu kami di rumah sakit. Iman mereka itu yang membuat kami ada di tempat ini hari ini. Waktu itu Ko Tommy bilang ke saya, ke kami, tanggal 30 ya kalian datang. Itu posisi David duduk aja kepalanya pusing, berdiri aja nggak bisa. Terus kita mengimani itu, dan waktu di rumah sakit kami melihat, mengikuti pergerakan gereja yang CGL kami, coach kami, MT kemana-mana. Hati kami hancur karena kami secara fisik kami nggak bisa ikut mereka. Hati kami rindu melayani, tapi kami masih harus berjuang dengan fisik David. Tapi yang David bilang, aku nggak akan mati kena penyakit ini, dan kita pasti bisa melayani Tuhan. Dan waktu di rumah sakit kami nggak mau, karena hati kami nggak tahan. Lalu kami mendengarkan juga yang perlipat kali gandaan 1000 perlipat kali gandaan itu yang Ko Philip, yaitu 100 kali ganda. 100 kali ganda. Tapi 1000 juga nggak apa-apa. Iya Fit ya.
hati kami makin meluap-luap. Jadi yang bisa kami lakukan di rumah sakit itu hanya menyembah Tuhan. Karena nggak ada kegiatan lain. Jadi kita cari Tuhan, kami menyembah Tuhan. Lalu tiba-tiba Tuhan itu taruh satu hal di kami berdua. Kalian mau nggak tetap melayani aku sekalipun di kanan kirimu nggak ada siapa-siapa. Kita berdua kita bilang kita mau Tuhan, sekalipun hari ini kami nggak bisa ngapa-ngapain. David cuma bisa tidur di ranjang rumah sakit. Tuhan suruh kami memberitakan Injil di kamar depan. Waktu saya melihat kamar depan itu, saya bilang saya mau Tuhan, saya mau menginjil ke sana, saya mau mendoakan. Lalu saya bilang sama Tuhan, kalau misalnya David nggak bisa berjalan, saya mau mewakili David. Saya mau bawa roh David ke sana, kami mau menginjil. Ternyata apa yang dialami kamar depan itu jauh lebih parah daripada apa yang David alami. Dari situ juga Tuhan nggak puas cuman kami mendoakan kamar depan. Esok harinya Tuhan bilang lagi doakan kamar sebelah, dan kami mau kayak gitu. Kami mendoakan kamar sebelah dan ternyata kamar sebelah itu agama seberang. Dan kami masih berjuang sampai sekarang, masih kontak-kontakan mau ajak mereka ke CG. Kami bersyukur yang kami tangkap teman-teman di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kalian, sekalipun mungkin hari ini permasalahan perekonomian atau kesehatan, selama kaki kalian masih bisa berjalan, badan kalian masih kuat, jangan pernah berhenti untuk memberitakan Injil. Karena waktu saya melihat David di ranjang rumah sakit dan nggak bisa ngapa-ngapain, jujur daging saya lemah, tapi Tuhan menguatkan roh saya. Tuhan cuman bilang, selama kamu masih punya kesempatan untuk layani aku dengan segenap hati kalian. Dan David pun itu melayani Tuhan. Kami berdua melayani bukan waktu keadaan sakit, karena kita minta kesembuhan, sama sekali kita nggak minta itu. Kesembuhan itu punyanya Tuhan. David pun waktu sehat, David juga sering ikut FKA kemana-mana, tapi hati kami tetap nggak berubah. Sekalipun David nggak bisa ngapa-ngapain, David tetap mau melayani Tuhan terus. Dan puji Tuhan, apa yang teman-teman lihat hari ini yaitu satu mujizat dari Tuhan, kita bisa di tempat ini. Dan tanggal 30 kemarin kami berdua menjadi CGL di CGL yang baru. Dan kalau secara fisik mungkin jujur saja kita nggak mampu. Mungkin teman-teman di sini lebih mampu, tapi kita cuma mau karena kita tahu ketika kita memutuskan untuk mau jadi pemimpin, kerajaan Tuhan makin diperlebar di tempat ini. Kalau dari saya, melayani adalah sebuah kesempatan. Jangan sekali-sekali pilih-pilih pelayanan. Apapun yang sekarang kalian bisa lakukan untuk melayani Tuhan, lakukan dengan segenap hati. Benar-benar di 20-30-300 kami berdua, meskipun dengan keterbatasan fisik, kami nggak mau menjadi penonton, tapi kami berdua mau jadi pekerja untuk mengejar 20-30. Selama masih bisa berdiri, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau di kehidupan kita. Selalu jaga hati kita. Tuhan gak pernah nanya kamu bisa atau enggak, tapi cuma Tuhan nanya kamu mau atau enggak. Sisanya kita percaya Tuhan yang pasti akan lengkapi. Thank you. God bless you. Jalan pelan-pelan David. Ya, God bless you ya, thank you. Haleluya. Apa yang David katakan tadi, semoga kita semua mendengarkan dengan suara yang serak maupun kecil. Melayani Tuhan jangan pilih-pilih. Melayani Tuhan adalah kesempatan. Apapun yang terjadi, melayani Tuhan itu adalah kehormatan. Amin. Kita punya
anak-anak rohani yang paling jitu di seluruh dunia. Gereja ini menyaksikan keajaiban demi keajaiban. Tak terkecuali semua jemaat yang sehat hari ini. Anda pun anak-anak rohani yang luar biasa. Terbukti hari ini orang-orang yang bersedia untuk menggembalakan bersama dengan kami. Gereja dengan jemaat begitu besar, tidak harus terasa sebagai gereja besar. Kita itu gereja yang forever kecil di dalam sel group kita masing-masing. Dan saya bersyukur untuk semua hero, pahlawan-pahlawan ini. Gereja ini bukan one man show. Rasul bisa beberapa, demikian pula nabi yang menarik semua gerbongnya. Tapi gereja ini berlari dengan satu bensin, yaitu anak-anak visi. Berlari dengan bensin itu. Tak mungkin bisa mengembalakan sampai ujung-ujungnya. Sampai ujung-ujung semua jemaat yang paling baru. Jikalau bukan orang-orang seperti David Welly, seperti Anda semuanya. This church needs you. This church needs everyone. Gereja ini membutuhkan semua orang. Yang saya katakan di ibadah-ibadah sebelumnya. Jikalau kita akan ke 1 juta itu bukan slogan. Saya sungguhan percaya loh. Saya hidup, saya setiap hari itu mempercayai akan hal itu. That's what I keep believing. Seperti Abraham. Abraham itu kan disebut bapak iman, bapak segala bangsa. Abraham. Tapi dia satu anak pun belum punya. Dari kita sampai sekarang 1 juta nanti suatu hari. Kita belum punya keturunan. Ini belum seberapa. The world needs us. Tuhan Yesus mau datang. Dan kita juga kan kehabisan waktu. Jikalau kita masing-masing berdalih. Masing-masing kita harus mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mempersembahkan segalanya soalnya. Hati saya senang melihat David dan Feli tadi bersaksi seperti itu. Tapi hati saya bercampur sedih luar biasa meskipun tetap bersuka cita. Besok pagi setelah ibadah malam nanti, saya harus menutup peti salah satu anak visi yang terbaik sepanjang sejarah Gereja Mawar Sharon, Profesor Dr. Erwin namanya yang menutup usia kemarin. Belum lagi kita semua kan berlomba dengan waktu. Dr. Erwin meninggal dunia dengan tenang. Tiba-tiba waktu setelah masuk rumah sakit, saya diberitahukan, saya mau ke situ tapi tidak diperbolehkan. Saya kirim suara gembala untuk beliau dalam kondisi tertidur. Seharusnya di ventilator, dilubangi, saya nggak tega. Udah umur 80 sekian mau ke 90. Saya berdoa, saya nyanyikan. Tak kemudian, lama kemudian setelah didengarkan audio itu, beliau bersama dengan Tuhan dan beliau bersama dengan almarhum istri yang tercinta Tante Syu. I've seen the best, orang-orang yang menganakkan diri. Prof. Erwin usianya sama saya umur jarak berapa? Saya sinyo-sinyo, sekya-sekya. Setiap kali ketemu Prof selalu berkata begini, my pastor. Dari waktu ke waktu, sekalipun pandemi tidak ketemu, ditelepon, saya takut ngerepoti, kata Prof. Tidak apa-apa, aku dipanggil untuk direpotkan, direpoti. Saya ngobrol-ngobrol, I really miss him. Let's run with me, let's run together, kita lari bersama-sama, selesaikan. 100.000 gereja itu bukan ambisi manusia. Angka emangnya. I'm talking about lives. Hidup. I'm talking about lives. I'm touched. Saya terjamah melihat seorang anak visi seperti itu. Dan hati saya terharu. Dan saya juga tahu bahwa hari ini saya berdiri di hadapan anak-anak visi yang luar biasa. Anda semua adalah anak-anak Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus. Maka itu saya mau ajarkan bagaimana menganakkan diri dengan benar di dalam sebuah gereja. Mari kita buka bersama-sama Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Air mata buat tak bisa lihat jelas, bentar. Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 17 ya. Perintah supaya saling mengasihi. Menjadi anak dan sahabat itu ya. Itu judulnya.
Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, kata Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan ditinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa, dalam nama aku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Menjadi anak dan sahabat. Ini juga kedua arah, satu ke Kristus, lalu juga di dalam gereja. Ayat 9 bunyinya, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Ini bukan kasih manusia, karena Yesus merujuk atau mengacu kepada kasih Bapa kepadanya. Lalu Yesus teruskan, aku pun telah mengasihimu dengan kasih yang sama. Jenis kasih ini adikodrati ilahi. Ini bukan kasih manusia. Ini bahkan bukan kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Karena kasih mama itu seluar biasa apapun juga. Jangan salah sangka, I love my mom so much. Tapi itu sudah instinctively, secara insting diberikan Tuhan dalam ciptaan sebagai kado terhebat. Kasih ibu namanya. Tapi itu belum termasuk supranatural. Itu belum termasuk ilahi. Itu dari Kristus iya, dari Allah Bapa, dari Allah pencipta kita. Tapi belum termasuk sampai divine, ilahi belum. Karena itu the best of creation. Bagian dari penciptaan yang terbaik bahkan. Yesus mengacu pada sebuah kasih yang bukan dari dunia ini. Seperti Bapa mengasihi aku. Hubungan Bapa anak itu dimulai dari sorga. As the Father loves me, I love you. Ini adalah kasih yang beda sifatnya. Ini kasih yang bukan dari dunia ini. Dan Tuhan berkata, tinggallah dalam kasih itu. Abide in such love. Tuhan suruh kita abide in sonship, not membership. Tuhan suruh kita tinggal di dalam sonship, di dalam roh anak, seperti yang Yesus demonstrasikan. Seperti kasih Bapa kepada saya, kata Tuhan. Demikianlah aku mengasihimu dan tinggallah dalam kasih yang seperti itu. Bukan di dalam keanggotaan, membership. Terus terang, sebagai gembala ya, saya ngomong, maafkan. Zaman sekarang itu orang-orang di gereja gak ngerti kenapa mereka ke gereja. Dan saya berniat sih, saya terus terang, saya tidak akan sembunyi-sembunyi. Saya punya agenda mengubah mentalitas itu. Jikalau kita gereja satu-satunya yang melakukan ini, so be it. Nama gereja rusak juga dimulai dari satu gereja kok biasanya di dalam sejarah. Nama gereja kembali wangi juga bisa mulai dari satu gereja. Selalu dimulai from one person. Selalu dimulai dari satu alamat. Ya kan? Satu orang hamba Tuhan jatuh, semua rusak nama pendeta. Pendeta ya sama saja. Orang Kristen gitu, satu orang yang tipu uang, orang Kristen kena getahnya semua. Dan kita juga gak usah tunggu. Asal apa yang kita lakukan ini bukanlah sesuatu yang baru, sesuatu yang dalam Alkitab sudahan. Saya berniat mengubah mentalitas yang selama ini sudah beredar di gereja berabad-abad. Orang datang ke gereja itu kayak pergi ke restoran. Datang tuh coba makanan, gak suka ya sudah. Nanti kalau ketemu sama asyirnya, asyir juga berusaha, lalu terjadi senggolan misalkan. Oh, langsung besoknya ke gereja lain.
Padahal sudah ke gereja itu 5 tahun loh. Saya nggak ngomong ini untuk gereja kita saja. Saya ngomong untuk semua gereja. Kalau yang modelan begitu semuanya pindah ke gereja kita, ya bolehlah. Kita harus daur ulang, recycle, harus kita perbaiki dan transformasi mentalitasnya. Kalau enggak, ke gereja kita pun bukan jawaban. Nanti ada gesekan gimana? Cabut, saya tidak mau banyak-banyak gereja. Dalam hidup saya, gereja saya cuma 2. Saya 30 tahun ikut Kristus cuma 2 gereja. Satu, saya pindah gereja bukan karena saya pindah gereja. Karena saya pindah negara. Saya dulu di Kanada. Gereja nomor 1 saya di Kanada dulu. Itu ngalami pengalaman-pengalaman buruk. Itu gereja diisi anak-anak muda. Nggak pengalaman, pendeta hanya 1, nggak ada full timernya. Gereja. Sorry ya, sebentar ya. Di gereja tersebut saya mengalami banyak pembentukan. Gesekan dengan teman-teman. Sampai adik saya pernah dipukul dalam pertemuan musik. Bayangkan, di pertemuan musik panas-panasan, mukul adik saya di depan saya. Dan itu bagi saya syak banget. Yang mukul tahu nggak? Salah satu youth pastornya. Yang mukul adalah Koyudinya, ketua PAW-nya. Berabe nggak? Adik saya masih belum umur 10, baru umur 9 kalau nggak salah. Iyalah, umur-umur segitulah. Saya nggak pindah gereja loh. Emangnya gereja Indo cuma 1 doang di Kanada? Saya kalau sebut satu-satu mereknya ada banyak. Paling tidak ada 4 waktu itu. Di zaman kuno saya di Kanada situ, sekarang sih banyak. 4, 5. Bagi saya dari sejak bertobat saya diajari sonship. Saya apapun yang saya alami di rumah saya tetap mantova. Saya nggak bisa tanggalkan itu dengan mudah. Saya diajari komitmen. Menganakkan diri. Abide in such love. Lalu ada pengalaman lain, baca sendiri biografinya. Tapi setelah itu saya pindah. Tahun 98, tepatnya 14 Mei, saya terbang pulang pas kerusuhan. Tuhan bilang sama saya, go back, go to Indonesia. Indonesia needs you, Indonesia butuh kamu. Aku akan melakukan sesuatu. Saya pulang ke Indo. Mawar Sharon from the start. Mau saya dihargai kek, mau saya ditendang. Saya tetap Mawar Sharon hingga hari ini. To me, sonship, saya pegang teguh, saya pegang erat. Gereja itu beda sekarang, orang Kristen itu mereknya lain. Ya, senggol dikit udah langsung pindah. Saya nggak ngomong sekali lagi tentang gereja kita. Kalau gitu namanya mempertahankan domba. Enggak. Saya juga bicara kepada Anda yang bukan gereja Mawar Sharon. Lain cerita kalau memang Tuhan yang suruh ya. Tapi kalau karena konflik kan beda ya. Kalau Tuhan yang suruh, Yohanes 10, ada domba-dombaku lain dari kandang yang lain yang akan kupersatukan. Terjadi perpindahan, itu bicara tentang Yahudi dan non-Yahudi sih. Tapi juga bicara tentang konteks gereja perjanjian baru, di mana ada orang tertentu yang Tuhan pindahkan. Mungkin karena gembala pandir, mungkin karena sesuatu alasan yang lain. Tapi oleh karena kehendak Tuhan, Allah memindahkan dombanya. Karena Allah yang punya jemaat. Dari tadi saya sampaikan di ibadah sebelumnya, jemaat ini bukan milik saya. Jemaat ini milik Kristus. Saya hanya dipercaya, kita ini hanya dipercayai. Kalau itu Tuhan yang pindahkan lain cerita. Tapi ada orang itu pindah karena marah. Sonship. You cannot grow in any church if you don't abide in sonship. Kita nggak bisa bertumbuh di gereja manapun juga kalau kita tidak menganakkan diri dulu. Jadi tinggallah dalam kasihku itu. Ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Setelah kita ngerti sonship roh anak itu, hal kemudian Tuhan akan ajari kita untuk berjalan dalam ketaatan. Bukan taat pada pemimpin ya. Pemimpin itu hanyalah saluran. Kita itu nggak bisa suruh Anda melakukan sesuatu yang dilarang oleh firman. Tapi setelah itu, setelah kita menganakkan diri, kita akan diajari sama Tuhan untuk berjalan lalu berlari dengan Dia.
Disitulah dikatakan jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku. Bukti bahwa kamu tinggal di kasih ini, kamu akan berani untuk taat. Ketika ketaatan Tuhan minta pada kita. Disitulah masuk perbedaan antara seorang disciple murid atau anak rohani dengan orang yang hanya berjemaat. Tuhan mau kita itu tertanam bukan karena merek gereja. Tapi karena value dan nilai yang dijunjung oleh gereja itu. Dalam hal ini saya selalu terus terang beritahukan apa yang menjadi value gereja ini. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan tentang discipleship. Lebih tajam, lebih kencang. Bukan soal sonship. Dengan catatan bahwa mungkin apa yang saya sampaikan membuat beberapa jemaat akan hengkang. Wah, gereja ini bukan gereja yang hanya bisa kita datang menghangati kursi. Tapi gereja yang akan selalu menantang. Seperti yang saya cetuskan. Jiwa baru di gereja kita tuh usianya hanya seminggu. 1 kali hari Minggu di welcome home, setelah itu orang itu akan kita kelola untuk menjadi murid Allah. Kalau mau datang ke sini untuk tamasya secara rohani, salah tempat, salah gereja, salah alamat. Pasti gak nyaman, gak enak setiap minggu di-challenge terus atau ditantang. Ya, karena Tuhan itu ajari, kita gak boleh buang-buang waktu. Karena ada ketaatan-ketaatan yang akan membawa glory, yang Tuhan akan susulkan. Setelah seseorang itu abide in sonship, setelah seseorang itu tinggal di dalam kasihnya itu. Ada tugas, itulah yang Tuhan berikan. Tuhan memberi kita tugas. Sekalipun kita semua punya gawean, kita semua punya tanggung jawab, kita semua punya kepentingan. Pribadi lepas pribadi, satu persatu kan punya urusan. Iya, tapi Tuhan punya satu tugas yang mengatasi semua urusan kita yang berbeda-beda. Dan tugas amanat agung itu Tuhan taruh dan pakukan persis di atas kepala setiap kita. Dalam bentuk lidah-lidah api. Tuhan taruh di situ, pak. Nah, ini tugas ini begitu mendesaknya. Orang baru tidak boleh lebih usianya dari 1 minggu. Dia harus segera belajar dan diajari untuk berjalan dalam ketaatan. Ketaatan pada firman maksudnya. Bukan khotbah-khotbah semata-mata. Percaya enggak gereja kita akan bertumbuh semakin kuat. Bukan sebagai organisasi sudah banyak. Tapi sebagai sebuah family. Yang akan mendunia hingga juta, bukan demi glory pendetanya. Suatu hari yang perlu ditutup peti adalah peti saya suatu hari. Akan ada orang-orang yang continue. Waktu itu mungkin peti kita yang ditutup jika Tuhan belum datang, itu anak cucu. But this mission must continue till Jesus comes back again. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sedang racing atau sedang berlomba dengan waktu. And we're running out of time. Makanya itu seperti David tadi berkata, dalam kondisi seperti itu dia berkata, tidak bisa tunda ya. Melayani itu sekarang. Hari ini diangkatkan, dilantik jadi CGL. Kita hari ini melantik, maaf ya bahasa saya ya David. Kita, Feli, maaf ya kalau bahasanya. Tapi saya tahu iman kalian dewasa. Hari ini kita melantik seorang CGL yang sakit fisiknya. Seorang CGL yang kanker lidah stadium 4. Emangnya sudah gak ada CGL yang sehat? No. The kingdom, kerajaan Allah itu darurat. Sakit sehat, beritakan firman. Kalau yang sehat gak mau, yang sakit dipakai Tuhan. Apakah Pastor Philip gak khawatir nanti? Davidnya nanti kalau nyampaikan firman, suara gitu mana bisa didengar? Ini sound systemnya bagus. Nanti di rumah gimana? Hati. Tuhan hanya minta hati. Dan sisanya Tuhan yang bekerja. Tuhan hanya minta the heart. Haleluya. Tidak semua orang juga diberi kesempatan melayani, betul? Melayani adalah sebuah kesempatan. Kadang-kadang bukan karena tidak dikasih kesempatan, mungkin karena memang orang itu tidak berhalangan. Tetapi kadang-kadang karena Tuhan menghalangi. Di ibadah sebelum tadi saya jelaskan. Seorang ahli Taurat menawarkan diri. Tuhan bilang, serigala punya liang. Aku tidak mau servismu.
Tapi saya tidak akan kupas ulang atau dibahas. Tadi saya sudah jelaskan. Tuhan menolak seseorang yang menawarkan diri untuk jadi salah satu pemimpinnya. Tuhan bilang, no ya, thank you. Serigala punya liang. Ikut aku tidak punya tempat meletakkan kepala. By the way, you have no share in me. Meskipun di luar ada yang sehat. David yang punya hati, demikian pula Anda, maka Anda yang dipilih. Tuhan hanya minta hati. Karena Tuhan akan ajari kita untuk taat. Taat dan setia, setia dan taat. Sonship is about that. Bukankah begitu? Anak kecil itu, anak-anak kan diajari sama Tuhan apa? Kalau di dalam hubungan keluarga, rumah tangga, surat Paulus. Hai anak-anak, taati orang tuamu dalam segala sesuatu. Ujian anak kecil atau anak-anak beranjak dewasa itu ketaatan. Tuhan mau kita menjadi serupa seperti Kristus. Kalau Anda baca di Ibrani, Yesus Kristus anak Allah pun tidak pernah berdosa, disempurnakan lewat penderitaan, yaitu lewat ketaatan. Yesus loh. Yesus berkata, seperti Bapa ekspektasinya atas aku. Waktu Yesus sebagai anak manusia di dunia. Kan pertama kali diuji langsung di padang gurun. Ujian ketaatan kan. Yesus dicobai. Tuhan tidak mau kita berjemaat biasa. Tuhan mau kita menghayati, mengamalkan ketaatan kepada Tuhan. Karena itu gereja tidak boleh meninabobokkan. Gereja yang sejati dan betul adalah gereja yang akan menantang umatnya untuk semakin taat pada Tuhan. Ya, itu adalah otoritas Kristus. Kalau gereja menantang umatnya untuk taat demi pemimpinnya. Nah itu bukan otoritas Kristus. Itu penyalahgunaan wewenang. Tapi kalau gereja menantang Anda untuk mengampuni, Kristus ada di dalamnya. Kalau gereja menantang Anda untuk melayani, Kristus ada di dalam itu. Kalau gereja menyuruh Anda untuk peduli dengan seseorang yang bukan siapa-siapa Anda didorong untuk menjadi seperti orang Samaria yang baik hati itu. Then there is Christ in it. Ada Kristus di dalamnya. Gereja kita akan bertumbuh lewat orang-orang taat. Bukan karena khotbahnya bagus di atas ini. Asal khotbahnya jelas, paham. Asal jelas, tegas, lugas arahnya itu Christ. Christ center, let me tell you. Whatever is preached here, apapun yang dikhotbahkan di sini. Selama itu Kristus, itu akan membawa gereja ini menuju penggenapan visinya. Dan gereja ini bertumbuh karena ketaatan jemaatnya. Bukan karena hebat pendetanya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. Orang-orang seperti David Valley, seperti inilah yang akan membawa gereja ini ke next level. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Mengapa sih Tuhan suruh kita taat? Karena waktu kita taat, kita akan bersukacita. Tuhan itu gak minta ketaatan kita karena Tuhan butuh. Kalau Tuhan mau ketaatan yang patuh, yang 100% patuh kepadanya, malaikat saja, jangan kita. Malaikat, no question ask. Kalau kita masih ada, kenapa, mengapa kayak anak kecil, why? Kita yang punya anak kecil kadang-kadang tahu kan, dikit-dikit kenapa, mengapa, why? Apalagi anak masa gini, malaikat lo gak berubah dari dulu sekarang selamanya, yang jatuh ya sudah. Tapi yang enggak tetap setia. Kalau Tuhan bilang gak ada pertanyaan, gak ada why. Dalam bahasa Inggrisnya, no why. Kalau Tuhan mau ketaatan karena Tuhan yang butuh, malaikat saja. Tapi Tuhan tahu, hanya lewat taat kita sukacita. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey. Ini adalah lagu himnal yang bagus sekali. Taat, trust dan percaya untuk bahagia di dalam Yesus Kristus, hanya taat dan percaya. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. We must trust and obey. Trust and obey, for there's no other way. Gak ada jalan lain, satu-satunya jalan ini. To be happy in Jesus, you must trust and obey. Udah itu aja. Taat dan percaya. Bukan kondisi kita.
Kesukacita yang sejati hanya lewat ketaatan. Boleh saya tanya satu pertanyaan? Sejujur-jujurnya jawab, bukan karena jemaat. Karena kita hidup di hadapan Tuhan. Kalian berdua, David, are you happy? Sungguhan. Are you really happy? Aneh, orang kena kanker kok bisa happy? Baru menikah, anak masih kecil, istrinya kok bisa happy ya sekalipun suaminya gitu. Happy-nya bukan senang gaya dunia. I wish Anda bisa ada di atas ini melihat sang istri sedang menangis suatu kesaksian tadi. But really, from your heart, dari hatimu, are you happy? Oh haleluya, trust and obey. You know, talk is cheap, bicara itu murah. Tapi waktu kita ngalami sesuatu kayak Ayub, kalau orang bisa bahagia, seluruh konglomerat harus duduk di sini belajar dari mereka. Ini kalau didengarkan sama siapa saja, sit here, learn from them. It's only through trusting and obeying. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Nah sekali lagi Tuhan ingatkan, kalian saling mengasihi ya, tapi nggak seperti yang kalian inginkan. Atau seperti kebiasaan kalian. Tuhan itu bilang gini, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi. Ini patronnya, seperti aku telah mengasihi kamu. Langsung ingatan saya tertuju pada Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Yang bukan siapa-siapanya. Mereka juga bukan anak Maria dan Yusuf. Mereka bahkan bukan tetangganya. Yesus di Nazaret, mereka itu di perkampungan nelayan. Yesus di tempat bagian gembala-gembala. Lahir pun di Bethlehem. Lain, beda suku. Tapi Yesus mengasihi mereka yang bukan siapa-siapanya. Yesus berkata gini, kasih pakai cara gitu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada ini. Seorang yang memberi nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Nanti dengarkan di ibadah sebelumnya. Saya sebut sahabat di sini itu tidak seperti definisi manusia. Karena gangster pun take care orangnya sendiri. Demikian pula mafia. Sahabat di sini adalah orang yang baru, yang belum kau tahu, yang bukan siapa-siapa bagi dirimu. Seperti kita sudah dianggap sahabat, ketika kita masih berdosa, Yesus sudah mati untuk kita. Saya ulang lagi, tidak ada kasih yang lebih besar. Kalau kita mengasihi orang yang kita tidak kenal, apalagi yang marganya sama, ya kan, dari suku yang sama, ya biasalah. Jikalau orang Surabaya misalkan membela Persebaya, karena mereka orang Surabaya. Jadi sebenarnya dibela bukan Persebaya saja. Yang dibela adalah dirinya. Lain cerita kalau Anda membela seseorang yang sama sekali tidak berkepentingan. Kalau Anda mencintai dan belanin seseorang yang sama sekali tidak menambahkan apa-apa di hidupmu. Kalau kita mengasihi orang-orang yang beda suku, orang-orang yang jauh, orang-orang yang bahkan kita belum tahu. Nah itu dia, tidak ada kasih yang lebih besar. Berarti Yesus minta kita mengasihi dengan besar. Great love, not just love. Great love. Saya punya pertanyaan kembali lagi pada yang kesaksian. Apa sih kalian belanin? Kalau secara manusia loh ya, kita jadi kalian. Udah nikmati kehidupan sendiri, jaga anak sendiri. Anaknya berapa ya? 1 ya. Kenapa kalian jagai anak orang lain ini? Kenapa? Nggak nyesel nanti. Saya doakan supaya sembuh. Tapi jikalau tidak, nggak nyesel. Hidupmu kau pakai 1 koin nyawa itu untuk orang-orang yang nggak kau kenal. Yang kalian sebut anggota CG-mu. Kalian beri diri loh itu untuk mereka. Doa sembahyang seolah-olah anak kandungmu. Ketika mereka dalam masalah kalian ikut sedih. Ketika mereka konseling kalian ikut kesel hatinya kok gak mau berubah. Ketika mereka mundur kalian tersiksa. Kalian doain orang yang bukan siapa-siapamu. Nah baru kita bisa lihat itu kasih Yesus. Itu baru saya bisa lihat itu kasih Yesus. Dari mana kita tahu kalau itu kasih Yesus? Seperti salah satu dari khotbah saya tadi, kasih yang tidak egois. Kalau saya belani anak saya, apalagi tante-tante bisa jambak-jambaan tuh. Karena anaknya lagi antri yang satu serobot, dari sana aku duluan, aku keluar. Wah, itu kasih natural.
Dan kalau terjadi demikian, tidak heran. Karena orang mama pasti akan bela anaknya sendiri. Nah, mama yang belani anak orang lain, bukan mengorbankan anaknya sendiri, tetapi orang yang belani anak orang lain, gak berkepentingan, malahan sekarang dalam kondisi sakit gini, apa untungnya bagimu? Tentu anak kalian sayang, anak kalian didik dan kenyangkan, tapi kalian punya kapasitas yang dipersembahkan secara khusus untuk Yesus, untuk mencintai domba-dombanya yang gak ada hubungannya denganmu. Terus terang loh, ini hubungannya apa sama kalian? Gak ada. Kenapa orang ini memberi diri dalam kondisi seperti ini? Itu kasih Yesus. Itulah perbedaan antara love dan great love. Nangkep ini ya. CG tempatnya. Bahkan tadi saya ngomong begini, tadi saya ngomong di ibadah sebelumnya, saya singgung soal perusahaan. Kalau perusahaan Anda punya CSR, Anda punya yayasan ini dan itu pun belum termasuk murni, sekalipun itu pun mulia, paham maksud saya. Karena orang di dalam tempat kerja kalau bisa melayani dan memuliakan Tuhan, itu hebat. Tapi bagaimanapun juga, kontrolnya di Anda. Itu masih ada hubungan dengan lain kerja. Di gereja seperti ini, berhentilah kendalimu. Karena gereja itu netral banget. Dan yang termasuk di golongan ini, dibandingkan atau dikonekkan dengan perusahaanmu, nothing to do. Jadi ini sungguh-sungguh murni domba Kristus. Kalau Anda bisa belani, cintai, dukung, beri hidup, beri hati, beri segala sesuatu, then kasihmu itu great. Kalau itu perusahaan Anda, itu yayasan Anda, ada nama logonya, ini itunya, itu dari Anda, ada pride-nya masih di dalam sana, masih ada trofi atau sebagai piala, itu mulia. Tapi itu tidak termasuk emas murni, itu masih emas putih. Church is the place where yourself ends. Gereja adalah tempat di mana berakhir. Kami hamba Tuhan juga sama loh. Kami diuji tiap hari dengan great love dan itu tidak mudah. Saya kasih contoh. Waktu orang sakit sama seperti dokter ya. Dokter Gun. Dokter dicari kalau lagi sakit kan. Kalau sembuh pasien kembali nggak? Kecuali hubungan gereja. Kalau dikejar-kejar, ayo dikejar-kejar. Kan karena menderita. Ya, 11-12 sama pendeta. Orang-orang susah cari kami. Minta doa. Kadang-kadang kalau setelah, ini bukan curcol nih, ini sungguhan. Tapi ya itu sudah menjadi bagian kami. Ya enggak boleh ngomel sih, itu apa artinya dibandingkan penderitaan sesungguhnya. Saya kadang-kadang doain orang 2 tahun, setelah itu orangnya muncul dan berkata setengah. Waktu 1 tahun yang lalu saya sudah dijawab Tuhan. Lu kok enggak ngomong? Nah, saya terus doain itu kan sia-sia. Makanya saya minta sama Tuhan kasih saya kuasa nubuatan. Kemampuan untuk mengerti, pengetahuan supaya saya nanti setelah tidak ada feedback, saya tahu orang itu sudah dijawab Tuhan, jadi saya nggak doakan. Kalau saya nggak dikasih kepekaan, kadang-kadang saya nggak dikasih laporan nih. Setengah tahun lalu aku sudah sembuh. 1 tahun lalu sudah keluar hutang, saya masih berlutut tiap hari Tuhan bebaskan dia dari hutang, kan diketawain seluruh malaikat. Kan saya jadi lelucon surga. Nggak kembali. 9 orang kusta itu nggak akan kembali. Jadi kami yang hang dah dalam bahasa Chinese-nya, yang mengerjakan bisnis seperti ini, we are trained every day not to be selfish. Karena kita harus tahu, kalau susah, saya adopsi Anda. Kalau happy, Anda nikmati sendiri. Itu sudah menjadi bagian dari job deskripsi kami, hamba-hamba Tuhan yang setiap hari berdoa bagi jemaatnya. Itu sudah menjadi bagian. Paham maksud saya? Itulah tempat lonely leadership atau kepemimpinan. Karena apa yang dinikmati oleh jemaat, mereka akan nikmati. Tetapi sebagian besar, tapi apa yang menjadi kesusahan mereka, akan otomatis menjadi kesusahan kami. Bapak Ibu Saudara, saya ngomong gini bukan sebagai suatu keluhan. Saya ngomong mengajarkan pada kita semua diperhadapkan dengan great love. Hanya memberi, tak akan kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Mana ada dunia terus mantulkan matahari. Pernahkah Anda dengar matahari sunbathing? Hanya memberi, tak akan kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Kalau kami punya problema nggak mungkin terus kami di atas sini curcol. Lalu saya cerita masalah saya. Enggak, setiap kali kami membuka mulut firman Tuhan ajarkan.
keluarkan, setiap kali kita membuka mulut harus sebagai seorang pemberita firman untuk membangun jemaat. Saya ngomong gini bukan untuk menarik simpati ya. Saya ajarkan bahwa tak ada orang itu kecuali. Semua kita diperhadapkan just to love or to love greatly. Great love itu tidak kasih yang lebih besar daripada ini. Yaitu kasih seorang yang menyerahkan nyawanya. Hanya memberi, menyerahkan nyawanya. Tak akan kembali bagai sang surya. Yesus Kristus maksudnya. Yesus tuh kayak begitu. Nah di gereja lah tempat di mana kita ditempa demikian. Di sel group terutama. Itulah sebabnya anakkan diri seperti Yesus. Jangan mengeluh kalau kita melayani tanpa pamrih. Karena kita bisa melayani, itu juga karena Yesus sudah melayani kita lebih dahulu. Seperti Bapa mengasihi anak, di anak mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain yang bukan siapa-siapa kita. Seperti Tuhan mengasihi kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, haleluya. 3 poin sederhana, Anda catat. Menjadi anak dan sahabat, saya nggak bisa jelaskannya dari sisi sahabat. Menurut saya cukup. Menurut saya cukup ya. Tapi saya tambahkan aja tentang sahabat langsung ke poin sederhana. Menjadi satu. Menjadi anak Tuhan yang aktif dimuridkan. Inilah menganakkan diri. Jadilah anak Tuhan. Anak Tuhan bukan anak gereja. Anak Tuhan yang dimuridkan, yang aktif dimuridkan di gereja. Beri diri untuk dimuridkan. Karena ketika kita lakukan itu, kita akan semakin menghayati kasih Yesus. Yang kedua, ini maksudnya menjadi anak dan sahabat. Memperbesar kapasitas untuk mengasihi. Perbesar kapasitas untuk mengasihi. Belajar dari pasangan suami istri tadi yang bersaksi. Perbesar. Belajar dari semua orang yang saya hanya sebut mereka berdua tadi, tapi sebenarnya ada banyak di gereja kita. Belajar adopsi orang-orang di kiri kananmu. Belajar adopsi. Ya. Ingatlah bahwa kita semuanya itu bersaudara dalam Tuhan. Pepatah kata di Manado itu bagus sekali di gerbang kota. Torang semua bersaudara. Betul, sungguhan. Tadi waktu pagi hari saya kesini saya melihat jemaat. Mobilnya itu hampir tabrakan. Waktu di parkiran. Memang betul sih. Ada satu jemaat penuh persiapan, saya langsung bisa lihat kira-kira karakter mereka seperti apa. Dengan cara menyetir mobilnya. Mobil di depan udah jalan gini dulu, lalu belok gini kan. Belok ini di parkiran mall. Yang ini kan ya otomatis ngikut. Makanya itu jangan terlalu dekat kalau nyetir. Ya kan. Itu saya sudah berdoa di dalam. Jangan sampai saya diizinkan melihat jemaat berantem sama jemaat. Nggak lucu kan mau ke gereja. Kadang-kadang kalau di jalanan aja saya kadang-kadang kalau nyetir, saya sudah nyetirnya sebagus-bagusnya aja masih bisa dibel. Saya cuma ngingetin itu mungkin jemaat. Loh kita tuh nggak tentu loh, jemaat kita tuh panasan nggak, itu nggak tahu. Jadi kalau saya berpikir gitu sebagai gembalamu, Anda juga berpikir demikian. Kalau di luar sana itu ada yang menjengkelkan nyetirnya, ugal-ugalan gimana tuh mungkin jemaat tapi yang belum dewasa rohani. Nah itu tadi itu begini lalu tiba-tiba tidak rating atau apa langsung dia mundur mau parkir. Itu langsung aduh saya untung gak ada bel-bel, saya di dalam sana mobil sudah berdoa. Tuhan Yesus aku berdoa. Ya Tuhan aku ini aku berdoa supaya jangan sampai mereka berantem. Itu aja jadi pukulan luar biasa dalam pengembalaan. Ya kan? Soalnya kadang-kadang yang punya beban itu Anda bisa lihat gak? Papa mama gak berantem sama anaknya. Tapi anak bisa berantem. Dan yang paling menjadi pukulan besar adalah kalau berantem di depan bapak mama. Nah spirit yang sama menganakkan diri dan membapak itu demikian. Saya waktu di situ langsung melihat mereka berdua itu mungkin usia lebih tua. Tapi dua-dua itu anak rohani kami. Jangan sampai berantem. Saya sudah ekspektasi aja pikiran negatif. Itu satunya pasti marah turun. Apa-apaan lu? Mana ratingnya? Mungkin gitu ya. Sensor semua. Tapi mungkin saya berpikiran negatif, saya bertobat. Ternyata nggak terjadi kok. Si jemaat yang belakang mundur pelan-pelan. Biarkan masuk lalu dia pergi. Luar biasa. Ya kan? Ingat ya.
Please remember, kalau kami sudah mengadopsimu, saling mengadopsilah. Baik di sini maupun di masyarakat, jangan tuntut-tuntutan. Kalau Anda tahu itu jemaat, drop it. The great love is testing you. Kasih lebih besar sedang mengujimu. Anda teruskan nggak karena emosi? Drop it, will you? Papa mama nggak akan berantem sama anak. Tapi yang dikhawatirkan oleh orang tua adalah apakah anaknya akan berantem. Sibling itu susah adopsi, makanya ada CG di sini. Untuk mengajarkan di arus jemaat agar saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Dari sisi kami gembala harus menunjukkan memberi kasih tanpa pamrih supaya jadi teladan dan itu tidak mudah. Tapi our greatest achievement atau pencapaian kami di hadapan Tuhan, suatu hari jangan curi pahalaku. Suatu hari kalau saya ke Yesus, Tuhan saya ingin mendengar kabar, baik sekali perbuatanmu, good job my servant. Saya ingin sekali Tuhan memuji penggembalaan kami setelah berjeripayah seumur hidup jikalau Tuhan belum datang kami mati. Jangan curi pahalaku. Jangan sampai Tuhan berkata, lihat itu jemaatmu yang kupercayakan, jemaatku yang kupercayakan padamu. Itu berantem melulu. Kan saya malu nanti. Kalau saya sampai suatu hari mati, Tuhan bilang gitu, saya bangun lagi loh ya. Tak bel rumahnya Anda, ting dong. Jangan kaget tiba-tiba ada arwah. Enggak, bercanda. Karena achievement kami terbesar itu bukan dikasih kembali, paham ya? Kalau dalam pelayanan Anda minta dikasih kembali, pemimpin-pemimpin dengar. Kalau Anda melayani, pamrih ingin dikasih kembali. Sekarang pakai mantel, jangan pakai baju putih. Saya tidak akan lantik kalian. Kita yang jadi pemimpin itu jadi martir. Bukan mati untuk Kristus, hidup untuk Kristus. Ya, jadi achievement kita terbesar, pencapaian kita paling gede, bukan dicintai oleh domba yang kita gembalakan. No. Achievement pencapaian kita paling besar adalah jikalau mereka akhirnya bisa saling mengasihi, real, dengan cara yang real. Maka kita berhasil jadi papa mama. Itulah bapak rohani. Bapak rohani itu bukan diminta cinta kembali, itu kanak-kanak rohani. Belajar dari ibu atau mama kita hanya memberi, tak akan kembali bagai sang surya menyinari dunia. Achievement, pencapaian piala kita terbesar di hadapan gembala agung kayak kita. Kalau Anda di depan gembala sidang, saya akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pencapaian kita tertinggi bukan dicintai oleh domba-dombamu. Bukan. Tapi kalau domba-dombamu bisa saling mencintai, real, bukan hanya di gereja tapi di society, then it is your success. Itu adalah suksesmu. Amin. Paham ini ya, tangkap ini menganakkan diri seperti apa. Karena itu perbesar kapasitas untuk mengasihi. Saudara seiman harus saling mengadopsi. Adopsilah. Ketika kejadian seperti di parkiran itu, puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Saya yakin itu jemaat yang dewasa dua-dua. Ketika gitu, ini saudara seimanku. Dia bisa berpikiran seperti gembalanya. Ya saya GR-GR aja di belakang, saya hanya asumsi itu yang dipikirkan. Gak marah. Nah, ini sama-sama jemaat. Mungkin nanti duduk kursinya itu sebelahku nanti di dalam gereja. Ini saudara seimanku. Saya bersyukur. Ya kan? Puji Tuhan. Perlombaannya di sini. Bagaimana jemaat dengan jemaat bisa saling mengadopsi. Itu di CG akan dilatih. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda mengerti. CG itu sonship. Bukan membership. Demi supaya dapat NIJ kok. Pastor Philip, saya mau ke CG demi supaya diberkati wedding saya. Ya. You miss the point, my friend. You miss the point, ya. Amin. Yang kedua, memperbesar kapasitas untuk mengasihi. Ketiga, menjalin persahabatan dengan Tuhan lewat memuridkan. Waktu Anda memuridkan, jadi CGL ini sekarang pesan. Waktu Anda memuridkan jemaat yang dipercayakan, padahal Anda bukan pendeta. Percayakah Anda kan dewasa? Kita memang belum dewasa banget, tapi juga gak boleh kanak-kanak rohani baru bertobat 1 tahun langsung jadi pemimpin rohani. Wah salah, itu adalah jebakan setan nanti. Tapi kalau kita nunggu sampai sempurna seperti Kristus, ya gak akan pernah tiba. Tapi ketika waktu saat kita menjalin waktu kita itu memuridkan orang lain, itu kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Otomatis hubungan kita dengan Kristus berubah. Oke. Hubungan kita dengan Kristus bukan lagi hamba. Nanti baca lagi di rumah ya, ayat 15-16 tadi kan saya sudah bacakan. Aku gak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Aku menyebut kamu sahabat. Pada waktu kita memuridkan orang lain, waktu Anda jadi CGL misalnya,
Anda sedang menjalin partnership atau kongsian dengan Tuhan. Boleh dikatakan, you and Jesus kongsilang. Sama-sama menjadi mitra. Bukan lagi posisinya Tuhan pakai saya. God is not using you. God is working with you, through you. Bedakan. Kalau taraf paling rendah pemakaian Allah adalah kita dipakai Tuhan tanpa kita sadari. Tetapi Tuhan ingin kita menyadari pemakaiannya dengan cara kita tahu bahwa bukan kita sedang dimanfaatkan. Tapi Tuhan bekerja sama dengan kita, memberitahu dulu plannya, meskipun kita nggak tahu detil-detilnya. Tapi Tuhan kasih beban, itu plan blueprintnya dari Tuhan. Tuhan itu bekerja sama dengan kita, melalui kita dia bekerja. Itu lebih indah daripada sekedar dimanfaatkan atau dipakainya. Tuhan tidak kepingin memanfaatkan siapa-siapa. Karena itu orang yang menduduki posisi memimpin orang lain, orang itu disebut oleh Tuhan bukan hamba, tapi mitra. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, ketahuilah hari ini Anda bukan diangkat pada sebuah posisi. Anda sedang dilantik kepada sebuah kerjasama dengan Tuhan. Betapa bangganya menjadi mitra Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari kita semuanya siapkan hati. Saya undang terlebih dahulu. Yang berdiri adalah yang mau dilantik tadi. Yang mau didoakan dan diurapi. Yaitu semua CGL yang baru. Khususnya yang berbaju-baju putih ini. Silakan berdiri di tempat. Kita akan doakan ya. Terima kasih sudah sabar. Agak overtime sedikit. Tapi gak apa-apa ya. Oh haleluya. Ada banyak di sini ya. Haleluya. Nyanyi satu lagu dong. Betapa Hatiku berterima kasih Yesus. Kita dukung mereka ya, kita dukung mereka. Mereka adalah mitra-mitra Tuhan berikutnya. Kau mengasihiku, Kau memilihku, Kau memilikiku. Sekali lagi betapa hatiku. Mari kita berdoa. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku, betapa hatiku, oh, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau mengasihiku, oh, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hamba dedikasikan spirit seperti ini untuk para pemimpin ini. Hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan
bisa ulurkan tangan ke depan, kita dukung mereka. Orang-orang yang berhati gembala, orang-orang yang diberikan oleh Tuhan jiwa seperti hati seorang Bapa. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu akan percayakan sebagian jemaat di masing-masing tangan. Orang-orang yang akan menggembalakan jemaat ini bersama dengan kami. CGL di level arus jemaat. Hamba berdoa supaya mereka jadi berkat. Jadikan mereka bukanlah orang-orang yang mencuri kemuliaan Allah, tapi orang-orang yang memuliakan Allah dalam kehidupan jemaatnya. Terima kasih Tuhan, urapi mereka sehingga setiap CG bukan hanya terjadi penggembalaan Kristus, tapi juga terjadi lawatan Roh Kudus. Di dalam setiap CG itu akan bertumbuh berbuah, pemimpin-pemimpin akan diangkat, orang-orang yang menganakkan diri akan betul-betul tak peduli usianya. Ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, mereka semua akan jadi seperti Kristus di tangan mereka. Hamba berdoa tangan mereka seperti tangan pejunan, tangan yang lembut, gentle restorer ya Tuhan. Pemulih yang bersih. Hamba berdoa juga agar di dalam mulut mereka Kau taruh firman, ya Tuhan, firman yang akan sehat, yang memberikan pertumbuhan, yang mendewasakan iman jemaat. Thank you Tuhan Yesus, urapi mereka dengan urapan yang baru dalam nama Yesus. Haleluya. Mari semua jemaat bangkit berdiri, kita beri tepuk tangan untuk mereka. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Ini untuk kita semua, kita nyanyikan bersama. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Pakailah hidupku, Yesus. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu, seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu. Pakailah hidupku